Episode 55. Terjebak cinta CEO dingin. Zaki sibuk dengan masakannya, sesuai keinginan sang istri yang menginginkan masakannya. Sementara itu Kinar hanya menonton saja karena Zaki melarangnya untuk membantu. Pria itu memang tak mengizinkan sang istri untuk memasak semenjak dirinya dinyatakan H4 mil. Mas. Boleh aku menanyakan sesuatu? Tanya Kinar. Apa? Zaki mengecup sekilas pipi cubi sang istri. Kamu memiliki mantan kekasih gak? Tanah Kinar. Zaki mengerutkan keningnya karena tiba saja sang istri menanyakan hal itu padanya. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakannya? Aku tidak akan menjawab jika akhirnya membuat senyuman dip satu birmu ini hilang nantinya, jawab Zaki. Jawab Mas, aku janji tak akan marah atau cemburu, ujar Kinar. Tidak. Kamu puas dengan jawabannya? Jawab Zaki. Sungguh? Tanya Kinar. Ya, kamu yang pertama. Jawab Zaki mematikan kompor. Benarkah? Tanya Kinar. Ya, jawab Zaki. Oh, kenapa tiba-tiba kamu menanyakannya? Tanya Zaki mengulangi pertanyaannya. Aku hanya ingin tahu saja, jawab Kinar. Apakah sudah matang? Tanya Kinar mengalihkan pembicaraan. Sudah, jawab Zaki. Mas. Ya. Aku ganti pakaian sebentar ya setelah itu kita makan, ujar Zaki. Ya, Mas, jawab Kinar. Karena Zaki tak kunjung turun Kinar memutus untuk makan sendiri karena ia begitu lapar. Namun wanita itu hanya memakan beberapa suap saja lalu menyudahinya. Karena tiba-tiba saja ia tak begitu menikmati makanannya, karena sang suami yang ditunggu-tunggu tak kunjung turun. Kinar melangkah menuju taman belakang rumah mereka dan duduk di sana. Ia memandangi langit gelap yang dihiasi beberapa bintang saja. Kinar merebahkan tebuhnya di sofa menikmati angin malam. Wanita itu mengusap perutnya yang mulai membuncit. Momi menyayangi kalian, ujar Kinar. Karena begitu nyaman dengan suasananya wanita itu tertidur di sofa itu. La tampak tidur dengan begitu pulas. Sementara itu Zaki masih berada di kamar, karena tadi pria itu menerima telepon dari Dev hingga lupa sang istri menunggunya untuk makan malam. Zaki meletakkan ponselnya di atas nakas lalu melangkah turun ke lantai dasar. Pria itu menuju ruang makan, namun tampak kosong hanya terlihat piring makan sang istri yang masih tersisa banyak. Kemana Kinar? Gumam Zaki. Sayang. Kamu di dalam. Teriak Zaki menggedor pintu kamar mandi yang terletak di sebelah dapur. Namun tak ada jawaban dan Zaki membuka pintu kamar mandi itu kosong. Zaki mulai panik ditambah makanan di atas piring Kinar masih banyak. Kinar. Sayang, teriak Zaki. Namun tak ada jawaban karena pelayan yang sudah kembali ke paviliun. Pria itu mengacak rambutnya karena kebodohannya melupakan sang istri yang menunggunya untuk makan malam bersama. Zaki melangkah taman belakang yang terhubung dengan paviliun. Ia berencana akan membangunkan pelayan untuk membantunya menemukan sang istri. Tapi saat ia akan melangkah menuju paviliun pria itu tak sengaja melihat sebuah tangan yang menggantung di atas sofa. Zaki perlahan berjalan menghampiri dan betapa terkejutnya ia melihat sosok yang sedari tadi ia cari tampak tidur dengan begitu lelap. Zaki tersenyum tipis lalu berjongkok menatap sang istri yang tampak terpejam dengan sudut mata berair. Apakah Kinar tadinya menangis? Entahlah. Tapi Zaki melihat sudut matanya sang istri tampak menyisakan air matanya. Hati pria itu tersentil karena tadi melupakan sang istri, karena menerima telepon dari asistennya.
Kini akibatnya sang istri tidur dalam keadaan perut kosong. Zaki mengangkat tubuh sang istri lalu menggendongnya menuju kamar mereka. Lata tega membangunkan sang istri karena Kinar akan susah tidur setelahnya. Zaki membaringkan tubuh sang istri dengan perlahan agar sang istri tak terbangun. Zaki membiarkan sang istri tidur dengan gaun yang melekat di tubuhnya. Ia tak ingin mengganggu tidur Kinar. "Maafkan aku," bisik Zaki lalu mengecup kening sang istri dan menyelimutinya. Zaki merutuki kebodohannya karena mengabaikan sang istri berakibat istri dan kedua anaknya saat ini pasti kelaparan. "Arg! Ini semua gara-gara pria itu," geram Zaki tertahan. Pria itu mengirimkan pesan kepada Dev untuk memecat pria itu dan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Agar tak ada yang menerimanya di perusahaan manapun. "Aku tidak akan mengampuni siapa saja yang mengusik wanitaku," gumam Zaki meremas ponselnya. Pagi ini Dev telah siap dengan pakaian kerjanya. Pria yang memiliki sejuta pekerjaan di hari ini mau tak mau harus bangun pagi untuk segera berangkat ke perusahaan. Sebagai asisten pribadi dari Zaki, pria itu begitu memiliki banyak pekerjaan. Mengurusi perusahaan jika pria itu tak bisa ke kantor, hingga urusan pribadi pria itu terkadang Dev yang menyiapkan. Semalam ia tidur cukup larut karena harus mengurus surat pemecatan dan juga memasukkan pria yang mengganggu istri dari bos besar itu dalam daftar hitam sesuai keinginan Zaki. Kini pria itu sudah berangkat menuju perusahaan. Semenjak Zaki menikah ia tak lagi menyupiri pria itu. Zaki lebih suka membawa mobilnya sendiri karena ia akan sering datang terlambat semenjak kehamilan sang istri. Zaki masih saja mengalami mual di pagi hari sehingga tak bisa berangkat pagi. Terpaksalah Dev yang mengurusi perusahaan sebelum kedatangan pria itu. Tapi gaji yang didapat pria itu tak kaleng-kaleng setiap bulannya. Hingga kini Dev juga memiliki usaha sendiri yaitu bisnis parfum yang dikelola oleh adiknya. Tapi ia tak bisa resign dari pekerjaannya. Kalau bukan keluarga Zaki yang menolongnya, ia dan adiknya tak akan menikmati hidup seperti saat ini. Jadi pria itu tetap setia pada Zaki meski ia usahanya telah memiliki beberapa cabang di seluruh Indo. Bahkan saat ini ia tengah mengembangkan usaha di negara tetangga. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam pria itu sampai di perusahaan. Hanya terlihat beberapa orang karyawan yang datang karena ini masih sangat pagi, tapi pria itu telah membuat janji dengan HRD untuk mengurus pemecatan Evan. "Bro, ringis seseorang. "Kamu." "Maaf Pak, saya buru-buru," ujar seorang gadis yang hampir terjungkal jika saja Dev tak menahan P1 tunggangnya. "Ya," jawab Dev membantu gadis itu berdiri. "Saya permisi dulu Pak," ujar gadis itu. "Tunggu," ujar Dev. "Ya Pak," ujar gadis itu menghentikan langkahnya. "Kamu adik sepupu Pak Zaki, kan?" tanya Dev. "Hehehe, iya Pak. Maaf saat benar buru-buru, pekerjaan saya ada yang deadline hari ini," jawab gadis itu yang tak adakah juwita. "Lain kali hati-hatilah," ujar Dev melangkah meninggalkan gadis itu yang terlihat terpaku dengan ucapan Dev barusan. "Apa yang aku lakukan? Pekerjaanku masih banyak," batin gadis itu saat tersadar dari lamunannya dan langsung berlari menuju lift. Zaki tersenyum melihat sang istri kembali tertidur setelah sholat subuh. Pria yang akan bersiap untuk berangkat kerja itu menatap sang istri penuh cinta. "Sayang. Jangan ganggu aku Mas," rengek Kinar dengan mata masih terpejam. Akhir-akhir ini wanita itu begitu sangat suka tidur.
Aku berangkat kerja dulu ya, ujar Zaki mengecup kening sang istri karena tak ingin mengganggu tidur wanitanya itu. Bukan karena Kinar malas bangun tapi faktor kehamilannya yang membuat wanita itu doyan tidur. Kinar membuka matanya dan tersenyum. Maaf aku ketiduran lagi, ujar Kinar bangkit dari tidurnya. Kamu di rumah hati-hati ya, jangan menggunakan tangga saat turun, gunakan lift saja, oke, ujar Zaki. Ya mas. Kamu juga hati-hati ya, jawab Kinar. Ya sayang. Jawab Zaki segera berlalu dari kamarnya. Episode 56. Kinar membuka matanya dan bangkit dari tidurnya. Wanita itu melirik jam yang bertengger di atas nakas yang menunjukkan pukul 11 siang. Selama itukah ia tertidur setelah kepergian sang suami ke kantor tadi pagi? Kinar membersihkan tempat tidur lalu melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Tanpa Kinar ketahui ponselnya berdering, tampak panggilan masuk dari sang suami. Sedangkan wanita itu berada di kamar mandi. Di kantor Zaki tampak uring-uringan karena panggilan teleponnya tak diangkat Kinar. Pria itu mencoba fokus pada pekerjaannya dan berpikir positif jika sang istri masih tidur. Tok tok tok. Masuk. Pak. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, ujar Adi. Kamu tahu adik aku tak akan menemui seseorang yang belum membuat janji terlebih dahulu denganku, jawab Zaki dengan tatapan lurus pada laptopnya. Baik Pak, jawab Adi. Zaki. Apa-apaan ini kamu tak mau menemuiku, ujar seseorang. Keluarlah jika tak ada kepentingan, jawab Zaki tanpa menoleh dan tetap menatap lurus ke laptopnya. Tapi Zaki. Apa kau tak memiliki telinga? Tanya Zaki. Dengan suara datarnya. Nona sebaiknya Anda pergi sebelum Pak Zaki. Pak. Anda ada Kau. Dev. Lihatlah Zaki tak mau menemuiku, adu wanita itu pada Dev. Pergilah sebelum aku melemparmu dari sini, ujar Dev yang juga kesal dengan kedatangan wanita itu. Gluk. Dev. Pergilah. Ujar Dev menatap tajam wanita itu. Cek. Kalian berdua sama saja, menyebalkan, gerutu wanita itu yang tak takut sama sekali dengan ancaman Dev. Singkirkan wanita ini dari hadapanku, Dev. Teriak Zaki. Dev menarik paksa wanita itu dari ruangan Zaki. Sedangkan Adi yang melihat pemandangan itu tampak melongo melihat kedua atasannya yang terlihat begitu mengerikan. Lepaskan aku Dev, kau menyakitiku, ujar wanita itu meringis kesakitan saat Dev mencengkeram erat lengannya. Pergilah dari sini sebelum aku bertindak lebih kasar dari ini Riani, ujar Dev menatap wanita itu tajam. Tidak, aku ingin bertemu Zaki, aku ingin. Kau benar-benar ingin dilempar rupanya, ujar Dev. Dev. Aku hanya ingin bertemu Zaki dan membahas pekerjaan. Apa salahnya? Ujar Riani. Jangan kau pikir aku tidak tahu akal licikmu yang ingin merusak rumah tangga Pak Zaki, jawab Dev. Dev. Pengawal. Teriak Dev. Ya Tuan. Jawab salah satu pengawal yang ditempatkan Zaki di perusahaan jika ada kejadian seperti ini. Lempar wanita ini. Ujar Dev. Baik Tuan, jawab pengawal itu patuh. Lepas. Aku bisa sendiri, bentak Riani berang menatap tajam pengawal itu dan langsung pergi meninggalkan lantai di mana ruangan Zaki berada. Bik. Gumam Dev menghela nafas panjang lalu kembali ke ruangan Zaki untuk memberitahukan jika ada klien yang akan datang dari luar negeri membahas kelanjutan bekerja sama mereka. Kamu sudah melempar wanita itu Dev? Tanya Zaki saat Dev memasuki ruangannya.
Dia pergi dengan sendirinya Pak. Oh ya sebentar lagi ada pertemuan dengan Merzak membahasin kerja sama kita, ujar Dev. Baiklah kamu siapkan segalanya, jawab Zaki. Zaki menghembuskan nafas berat, ada saja yang berusaha mengusiknya dengan mengirimkan seorang jelang ke perusahaannya. Baik Pak, jawab Dev. Zaki mengenal betul siapa wanita tadi yang merupakan seorang wanita penghibur yang pernah bertemu dengannya di sebuah klub. Bukan apa saat itu Zaki memasuki tempat terkutuk itu, tapi kliennya ngotot mengadakan pertemuan di sana, hingga ia bertemu dengan wanita itu yang tak lain adalah sepupu jauh Dev. Entah angin apa yang membawa wanita itu ke sini setelah dulu ia berusaha menggodanya saat di klub itu. Tak lama pintu ruangan terbuka membuat Zaki kesal karena tak mengetuk lebih dahulu. Apa tak bisa mengetuk pintu, teriakan Zaki menggantung di udara saat melihat siapa yang datang. Maaf jika mengganggu, ujar orang itu kembali menutup pintu. Sayang. Tunggu, ujar Zaki berdiri dari duduknya mengejar Kinar yang tak sengaja ia bentak. Kinar sakit hati dibentak, namun salahnya juga tak mengetuk pintu, tapi harusnya pria itu tak berteriak. Kinar berjalan tergesa-gesa melewati lorong menuju lift untuk kembali pulang. Lata ingin mengganggu sang suami. Niatnya untuk mengajak Zaki untuk pemeriksaan kandungan, tapi malah mendapat teriakan dari pria itu. Sayang tunggu, ujar Zaki menggapai tangan Kinar. Aku minta maaf, sungguh moodku sedang hancur. Jadi bawaan kesal saja, tapi bukan padamu, ujar Zaki. Kinar hanya diam saja tak menanggapi permintaan maaf dari Zaki. Dan juga tak melepaskan genggaman tangan Zaki pada tangannya. Baby, maafkan aku, ujar Zaki menangkup pipi cubi sang istri dengan kedua tangannya. Aku mau pulang mas, jawab Kinar. Tidak. Ada apa datang yang memberitahuku, Ham? Tanya Zaki. Aku hanya ingin mengajakmu untuk melakukan pemeriksaan kandungan aku, tapi sepertinya kamu sibuk. Lain kali saja mas, jawab Kinar. Kita akan pergi 2 jam lagi, gak apa kan? Aku sebentar lagi ada pertemuan dengan klien dari luar negeri dan tak bisa diwakilkan pada Dev, ujar Zaki. Ya sudah. Kalau begitu besok saja mas, aku pulang dulu, jawab Kinar yang tak ingin mengganggu pekerjaan sang suami. Sayang kamu tidak menggangguku, tapi setelah pertemuannya selesai aku temani kamu, ujar Zaki. Jika kamu gak menjawab berarti setuju, sekarang ayo ke ruanganku, kamu tunggu aku di sana, sambung Zaki menggandeng tangan sang istri kembali ke ruangannya. Kinar merebahkan tubuhnya di ruangan pribadi Zaki, karena bosan menunggu pria itu yang belum kunjung selesai mengadakan pertemuan. Kinar membuka akun pribadinya dan gak sengaja melihat postingan neneknya, yang mengupload foto seorang gadis dari belakang dengan caption, "Gadis yang malang." Kinar tahu siapa gadis itu, tapi ia penasaran kenapa neneknya mengatakan jika Ivanka gadis yang malang. Kinar menghela nafas panjang, apa pedulinya. Dulu mereka mengabaikannya dan bahkan menganggapnya tak ada. Tring. Mama is calling. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam sayang. Apa kabar nak? Maaf baru menghubungimu sayang, tanya Jian. Baik ma, mama apa kabar? Jawab Kinar. Alhamdulillah sehat nak, kandungan kamu baik-baik saja kan? Tanya Jian perhatian. Baik ma, hanya badanku makin bengkak, jawab Kinar. Wajar sayang, kamu 4 mil anak kembar, ujar Jian. Oh ya minggu depan mama pulang, ujar Jian. Sungguh? Tanya Kinar dengan mata berbinar. Ya, mama rasa sudah cukup liburannya, jawab Jian. Baiklah ma.
Aku akan jemput Mama di bandara nanti. Dan Mama tinggal bareng aku ya, ujar Kinar. Gak usah nak, Mama rencananya akan menempati rumah eyang kamu, jawab Jian. Ya sudah terserah Mama saja, ujar Kinar. Kamu jaga kesehatan ya, dan juga jangan banyak melakukan pekerjaan berat, jawab Jian. Iya Mama. Mas Zaki gak memperbolehkan aku melakukan apapun, ujar Kinar. Ya sudah titip salam buat Zaki, Mama tutup dulu ya, jawab Jian. Ya Ma.